Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai ki supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku wancana. Tanah saya pangisian aku malung-malung dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal. Bukan di sini tempatnya lah betul. Sana, vaksin. Adik-adik, jaga jarak ya. 13. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin tahun divaksin, mulai Nak. dilakukan di Kota Gimana, Makassar, Mi? Sulawesi Ndak Selatan. sakit, Ji? Ribuan anak dan Ndak mual Ji kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Ndak demam, Ji. Ibu sudah bilang tuh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji, juga. Nggak sakit sama sekali. Kan juga supaya nanti kita kebal dan memutus penyebaran corona. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Telah menyatakan tiada cinta kini. Sudut tanda tanya menghujam diri. Seakan kau tahu semua ini menyakiti hatiku. Jejak langkah kita tak seiring lagi. Asmara kita berakhir kini. Pahit ku rasakan, namun ku sadar dan tak ragu lagi untuk melangkah. Raih pelangi hari ini, gapai dengan pasti. Hangat mentari menyinari, seakan sambut hari baru bersama. Pesona kicau burung-burung, suara hatiku senada melakukan harapan bahagia. Jarak semakin jauh, tak berbekas lagi. Jalan bahagiaku terhempas kini. Pahit ku rasakan, keangkuhanmu menyiksa diriku. Kan ada lagi kebimbangan diri. Dinding hatiku kian dingin membeku. Takkan mungkin lagi keraguan menghalang
Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kami jumpai Anda kembali di Lintas Makassar Pagi edisi hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 bersama saya Idam dan tim Lintas Makassar Pagi. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga lancar ya sepanjang hari nanti segala urusan Anda. Dan pagi ini seperti biasa kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, menyampaikan tentu pendapat Anda melalui telepon interaktif di 08213449440 dan juga melalui pesan singkat di 0811402 kali terkait berita yang kami hadirkan dalam warta berita pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Tengah mengenai Sulawesi Selatan. Pendengar, tim Sulawesi Selatan meraih peringkat ke-11 pada Pekan Olahraga Nasional dan sejumlah atlet Sulsel peraih medali pada PON 20 Papua mendapat bonus hingga ratusan juta rupiah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, posisi klasmen akhir Sulawesi Selatan di posisi ke-11 dengan jumlah medali yang didapatkan sekitar 37 medali, terdiri atas 11 medali emas, 13 medali perak, dan 13 medali perunggu. Peringkat Sulsel naik satu strip, namun jumlah medali yang didapatkan menurun dari PON Jawa Barat 2016 lalu, di mana posisi Sulsel pada PON 2016 lalu di peringkat ke-12 dengan total perolehan 63 medali dengan rincian 12 medali emas, 23 medali perak, dan 28 medali perunggu. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, topik yang kami bahas pagi hari ini, peringkat 11 sudah maksimalkah prestasi tim Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional? Sudah maksimalkah prestasi tim Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional? Anda ingin bergabung bersama kami pendengar melalui telepon interaktif di 0821344 dan kita terima penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah. Ya, dengan Pak siapa Pak, di mana? Junaidi dan Liwan di Nuri Baru, Kaidah. Junaidi di Nuri Baru. Silakan Pak Junaidi untuk komentarnya pagi hari ini. Saya sangat tertarik masalah PON ke-20. Ya. Kalau menurut saya pantas harus itu. Kalau misalnya peringkat ke berapa kita tadi? Peringkat ke-11. Peringkat ke-11. Ya, topik kita sudah maksimalkah prestasi tim Sulsel di Pekan Olahraga Nasional? Ya, pasti begitu Kaidang. Kalau tidak ada mudah-mudahan di Sulawesi Selatan itu tinggi penghargaannya begitu Kaidang. Terus masyarakat Sulawesi Selatan itu bisa mendapatkan itu prestasi begitu Kaidang. Kita patut doakan itu. Oke, Kaidang, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0821344 Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wibi Sono di Makassar ya. Ya. Silakan Pak Wibi. Begini ya, maksimal tidak maksimal, itulah hasil yang diperoleh oleh tim kita. Cuma saya bisa sumbang saran ya, supaya pembinaan atlet, terutama atletik, itu kan kurang berkembang atletik di daerah kita ini. Yang diutamakan saya lihat cuma yang seperti sepak bola, basket, yang
begitu terkenal lah. Tapi atletik ini kayaknya nggak ada ya. Pada Sulawesi Selatan banyak kabupaten-kabupaten di jauh sana yang dari Makassar. Itu kan bisa tuh daerah-daerah tersebut membina atletiknya, ya, lari, lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala. Kan kurang berkembang saya lihat di Sulawesi Selatan ini. Ya. Jadi pembinaan atletik itu harus digiatkan, jangan bertumbuh kepada yang olahraga yang terkenal saja, tapi yang tidak terkenal seperti atletik itu harus dibina juga. Yang seperti lompat jauh lah atau lari, itu kan mudah itu. Lapangan sekian meter kemudian belajar lompat jauh. Ya. Itu, tapi sepertinya enggak ada perhatian untuk bidang atletik ini. Atletik ini. Ada masukan lain Pak Wibi? Ya, Agar prestasi bisa lebih baik lagi pada PON selanjutnya? Ya tentunya kita harus selalu latihan ya. Atau perlu uji tanding ya dengan daerah lain. Karena saya lihat kalau daerah itu sering uji tanding. Cuma biayanya memang harus cukup ya. Tapi yang terpenting bagi saya pembinaan atletik itu yang terpenting, yang sepertinya terpinggirkan. Baik. Tidak ada perhatian. Jadi atletik harus digiatkan, walaupun ya seperti lompat jauh, lari, lompat galah, lompat jangkit, segala macam harus digiatkan di daerah kita. Bonusnya tahun ini 2 kali lipat dari PON sebelumnya. Dari 100 juta peraih emas menjadi 200 juta untuk PON kali ini. Seperti apa tanggapan Pak Wibi? Begini ya, kalau itu sudah memang keputusan dari pemerintah daerah ya, kita ekspresi saja. Cuma kalau saya bisa sarankan bagi atlet yang tidak berprestasi, artinya tidak memperoleh medali, itu juga diberi bonus dong, walaupun berapa. Bonus juga, walaupun tidak meraih medali. Ya, itu. Tapi yang terpenting pembinaan atletik itu harus digiatkan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wibisono di Makassar. Pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0821 34 kali 9440. Pak Wibi tadi menyampaikan masukan agar bukan hanya atlet peraih medali yang mendapat bonus, tetapi ada bonus juga buat atlet-atlet lainnya. Kami nantikan pendengar. Sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Abdullah Sewang di Makassar, selamat pagi. Silakan Pak Abdullah. Iya, prestasi yang dibangun oleh olahragawan-olahragawati kita itu sudah maksimal. Iya, tetapi lawan lebih kuat, lebih unggul. Iya, karena kenapa? Latihannya dan mungkin jangan kita merahasiakan di sini. Kita berbicara spontannya, bukan rahasia-rahasia di sini, bukan politik. Mungkin rahasia konsumsinya dengan latihannya yang kurang. Iya. Jadi semoga ke depan ini diperbaiki kembali latihannya dan konsumsinya. Iya. Karena kenapa? Konsumsi, orang datang rajin berlatih. Iya. Kalau pelatihnya kuat, pasti latihannya ulet. Jadi semoga ke depan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa dia lemah apa tidak, bukan. Memang persedianya sudah kuat, sudah maksimal, tetapi lawannya lebih kuat. Akhirnya dia menjadi, tapi lumayanlah sekarang dari ke-12 ke 11. Iya. Walaupun medali yang mengalami penurunan begitu dari 63 medali menjadi 37 di PON kali ini. Itu yang kita perlu ingat lagi, bahwa kenapa olahragawan-olahragawati kita banyak yang pindah ke tempat lain. Iya, kita harus pikirkan apa penyebabnya. Itu. Jadi mereka itu mencari peluang yang terbaik bagi dirinya. Iya. Mungkin ada sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, akhirnya dia mencari jalan yang di luar daripada Sulawesi Selatan. Iya. Jadi marilah kita merenungi kenapa terjadi hal-hal demikian.
supaya ke depan tidak ada lagi dan dia bisa kembali lagi ke Sulawesi Selatan. Olahragawan yang minggat dari Sulawesi Selatan. Semoga ke depan lebih baik. Itu bonusnya itu ya sudah lumayan lah. 2 kali karena naiknya, Pak diperbaiki. Iya. Itu juga biar tidak berprestasi diberi juga supaya jangan kecewa. Baik. Iya. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar juga terima kasih sudah menyampaikan pendapat Anda. Pak Abdullah menyampaikan bahwa kalau tadi Pak Wibisono ada bonus juga, bukan hanya buat peraih medali tetapi juga semua atlet begitu. Tetapi bonus lebih tentunya ke peraih medali biar lebih termotivasi lagi. Kemudian harus mencari cara kepengurusan KONI agar atlet-atlet berprestasi jangan sampai pindah. Nah, ini harus diantisipasi. Nanti kami akan teruskan ke narasumber ya untuk masukan yang disampaikan. Kami terima penelpon kembali setelah Pak Abdullah Sewang di Makassar. Opini publik selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Pak Andi Akbar. Ya, betul. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ini, Ram? Sehat Pak Andi Akbar. Semoga Pak Andi Akbar juga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Andi Akbar, komentar tak? Saya kira apa yang diraih, saya kira itu maksimal sesuai dengan pembinaan yang dilakukan Sulawesi Selatan selama ini. Sesuai fasilitas olahraga yang kita miliki dan latihan para atlet, saya kira itu sudah maksimal lah. Mungkin itulah yang terbaik yang para atlet kita bisa berikan dan bisa mereka sumbangkan berikan kepada sosial dan kita pada prestasi. Namun dalam hal ini kita harus jadikan pelajaran. Apa saja nih yang perlu dievaluasi? Saya kira pertama dari segi pembinaan. Saya kira ini pembinaan di Sulawesi Selatan ini sungguh yang tertinggal dari daerah lain. Seharusnya ada pembinaan secara dini lah pada mereka, para atlet-atlet yang berpotensi. Itu mulai dari tingkat SD sampai SMA, saya kira itu perlu ada di situ. Maka negara itu harus berkorban. Binalah mereka, biaya mereka untuk sekolah. Itu supaya mereka itu fokus juga, artinya mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Itu harus memang negara itu harus hadir itu. Daerah, kalau Anda ingin prestasi yang lebih, bukan secara instan. Karena saya lihat sekarang di daerah itu biasanya itu dia cuma instan. Kalau ada event seperti misalnya di daerah-daerah sini Sulawesi Selatan ya, event itu, ya kita hanya secara instan mereka itu ambil atlet, hanya mereka seleksi dari sekolah kepada saat ada mau event itu tidak ada pembinaan secara dini. Harus itu pembinaan secara dini. Kalau kita ingin menghasilkan atlet-atlet yang berpotensi dan berprestasi, kalau Anda tidak lakukan itu jangan harap, jangan harap Anda mau meraih prestasi yang lebih. Itu makanya daerah harus memang berkorban. Ambil mereka, sekolahkan mereka, supaya mereka juga fokus untuk berlatih dong, dan akhirnya nanti bisa berprestasi. Dan yang kedua, saya kira fasilitas olahraga itu sendiri. Fasilitasnya itu. Ini saya kira mengenai fasilitas saya kira sangat minim ya. Sangat minim. Ini diakui juga oleh atlet kita begitu. Salah satu yang mendapatkan atlet biliar ini menyampaikan bahwa bahkan bonusnya sendiri nanti akan ia sumbangkan untuk membeli alat begitu prasarana karena sangat minim di daerahnya. Iya betul. Ini harus diversikan ini fasilitas ini. Memang hanya atlet yang memang mempunyai semangat yang kuat, niat yang kuat itu untuk melatih dengan fasilitas yang terbatas. Itu. Ya, tolong itu diperhatikan Pak. Jangan hanya kita menginginkan dan menginginkan prestasi yang lebih dari atlet kita, tapi Anda tidak mau menyediakan fasilitas yang memadai untuk mereka berlatih. Ini dengan semua ironis memang. Anda menargetkan inilah peringkat inilah, tapi lihat dong kembali, apakah Anda sudah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan per atlet? Sudah enggak Anda menyediakan fasilitas seperti itu? Kalau tidak, jangan berharap lebih lah. Jangan berharap lebih. Makanya bangun Pak fasilitas yang mungkin sport center lah. Ada semua fasilitas di sini bagi atlet-atlet kita, supaya mereka memang dengan fasilitas yang ada, yang memang yang mereka bisa, maka mereka itu tumbuh semangat untuk berlatih keras. Kalau itu tidak dilakukan, jangan harap
pasti kita akan selalu tertinggal lah. Itu kan daerah lain lah. Anda Pak, jangan hanya mengurusi ini itu di dalam olahraga. Perlu diperhatikan kalau ada event seperti ini, dan Anda menargetkan, lihat dulu Pak, kalau ingin menargetkan sesuatu, lihat dulu apakah yang Anda berikan, posisi Anda berikan kepada artis itu, pembinaan yang berikan itu memang sudah sepantasnya sesuai target Anda berikan. Seperti itu. Yang ketiga, kepada pengurus-pengurus, jangan kita hidup Pak, mencari hidup di pengurusan itu, di mana Anda Bapak itu duduk. Karena selama ini kenapa dia anggaran yang diperuntukkan untuk bidang olahraga itu banyak dikorupsi oleh orang itu sendiri, karena memang mereka mencari hidup di situ. Mereka mencari hidup, bukan memang niatnya untuk membina, melatih mereka untuk berprestasi, tapi mereka kebanyakan niatnya untuk hidup dari situ. Iya, jadi seperti itu Pak, hilangkan niat seperti itu. Bagaimana mau berprestasi kalau seperti itu? Kalau hanya pikirannya hanya uang, duit, itu sehingga anggaran yang seharusnya untuk dijadikan pembinaan untuk bagi atlet mereka, untuk pengadaan fasilitas untuk mereka, itu dikorupsi, masukkan ke pribadi. Nah, makanya itu sebesar apapun dana yang ada, anggaran yang ada disediakan, kalau mental pengurus macam ini, jangan harap orang bisa maju di negara di daerah kita. Baik. Itu. Jadi saya kira yang terakhir saya kira Bu Idam, betul selain ada bonus saya kira untuk para atlet yang berprestasi, saya kira perlu dipikirkan juga masa depannya. Kalau masa depannya, kalau perlu atlet yang berprestasi tempat masa perak, mungkin kalau yang sudah lulus nanti di tempatnya bekerja lah, kita pemerintah atau BUMN lah, supaya ini juga menjadi motivasi bagi atlet kita. Jadi yang bukan hanya bonus saat ini saja. Bukan hanya bonus, bukan bonus, tapi mereka yang dipikirkan masa depannya. Kalau perlu dipekerjakan mereka di instansi pemerintah lah, atau BUMN lah, supaya ini kan banyak selama ini atlet berprestasi, akhirnya setelah tidak jadi atlet, ada jadi tukang parkir misalnya, ada jadi apa? Dan ini fakta begitu ya? Ya, itu fakta. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, supaya itu ada, kalau mereka diperhatikan Pak masa depannya, maka muncul atlet-atlet yang berprestasi selanjutnya, karena itu mereka ada motivasi bagi mereka. Betul. Iya, ada motivasi bagi mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Sampai seperti itu, Dang. Terima kasih Pak Andi untuk masukan-masukan yang sudah disampaikan. Dan tentu pendengar, masukan-masukan Anda ini tidak hanya sekedar lewat saja begitu ya. Nanti kami akan teruskan insya Allah ke narasumber kami dalam sesi dialog interaktif. Sebentar juga kami akan bersama dengan pengurus cabang olahraga, termasuk dari Satgas Pekan Olahraga Nasional dan juga anggota tim monitoring dan evaluasi KONI Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk Pak Andi Akbar, beberapa masukan tadi disampaikan. Harus ada pembinaan sejak dini, dari dasar seperti itu. Kemudian fasilitas olahraga ini juga perlu didukung, dan ini tadi jangan mencari hidup begitu ya di kepengurusan, termasuk masa depan atlet juga bukan hanya pemberian bonus saat ini saja, tetapi juga ada bentuk-bentuk kesejahteraan lainnya, jadi bisa memotivasi atlet-atlet lain agar bisa lebih berprestasi. Terima kasih Pak Andi Akbar, dan kami terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, saya masuk lagi sebentar ya. Ya, silakan singkat Pak Wibi. Supaya cabang olahraga tolak peluru, lempar cakram dan lempar lembing itu apa ada di daerah kita ini? Artinya apa dibina? Olahraga tolak peluru, lempar cakram dan lempar lembing. Itu kan olahraga juga, masuk di Olimpiade juga. Nah, pembinaannya bagaimana di Sulawesi Selatan? Terima kasih. Nanti kami akan teruskan. Terima kasih Pak Wibisono di Makassar. Pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, topik opini publik kami pagi hari ini, sudah maksimalkah prestasi tim Sulsel di Pekan Olahraga Nasional ya? Yang mana posisi klasemen akhir Sulawesi Selatan duduk di posisi ke-11 dengan jumlah medali yang didapatkan sekitar 37 medali, terdiri atas 11 medali emas, 13 medali perak, dan 13 medali perunggu. Nah, peringkat Sulsel ini pendengar naik satu strip, namun jumlah medali yang didapatkan menurun dari PON Jawa Barat 2016 lalu, di mana posisi Sulsel kala itu di peringkat ke-12 dengan total perolehan medali 63. Sudah maksimalkah
prestasi tim Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional. Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda. Terima kasih tadi untuk Pak Andi Akbar sudah bergabung bersama kami, Pak Wibisono, juga untuk pendengar yang sudah bergabung ada Pak Junaidi, terus juga ada Pak Abdullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menyampaikan masukan-masukan Anda yang tentu ini penting begitu ya untuk menjadi bahan evaluasi juga bagi tim Sulawesi Selatan. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 9440, termasuk untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang sedang menonton, Anda bisa meninggalkan tentunya komentar Anda di kolom komentar. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memberikan bonus ratusan juta rupiah kepada atlet Sulsel peraih medali di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Berikut akan dilaporkan reporter Ahmad Aprisudin. Atlet Sulawesi Selatan peraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua menerima apresiasi khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apresiasi tersebut diserahkan dalam bentuk bonus berupa uang ratusan juta rupiah. Menurut pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, bonus yang diberikan ini jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya, di mana pada PON 2016 di Jawa Barat, bonus atlet Sulsel yang diberikan yaitu 100 juta rupiah bagi peraih medali emas, 75 juta rupiah bagi peraih medali perak, dan 25 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Sementara untuk PON 2021 Papua, masing-masing atlet peraih medali emas menerima 200 juta rupiah, peraih medali perak menerima 150 juta rupiah, dan peraih medali perunggu menerima 100 juta rupiah. Andi Sudirman Sulaiman berharap dengan bonus yang diberikan ini dapat memotivasi para atlet untuk lebih meningkatkan prestasinya pada PON berikutnya. Bonusnya ini kita sudah serahkan secara simbolis dulu ya, dan nanti kita sudah juga sesuaikan dengan apa yang kita komitmenkan bahwa kita akan berusaha untuk meningkatkan, dan itu sudah diberikan 2 kali lipat ya, 200 sudah cukup emas, kemudian 100 untuk perak, dan kemudian ada 100 untuk perunggu ya. Nah, itu mudah-mudahan dengan begitu bisa memberikan motivasi untuk menghadapi nanti 2025 ya di Aceh ya. Sementara itu, atlet biliar Sulawesi Selatan Ahmad Rizwan Adiputra mengaku sangat bersyukur dengan bonus yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Ia berharap ke depan selain memberikan bonus, pemerintah juga dapat memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana olahraga untuk para atlet Sulawesi Selatan. Sangat bersyukur sekali karena bonusnya lumayan lah. Rencana kan saya dari daerah ini, rencana mau beli meja untuk pakai latihan di kampung. Bagusnya pengurus atau PON lah, tambahkan kita ini masih kurang kelas yang dipertandingkan, terkendala masalah meja, harusnya dilengkapi lah sarana dan fasilitas meja biliar di Sulsel biar semua kelas bisa kita ikuti. Pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, Sulawesi Selatan finish di peringkat 11 dan gagal mencapai target 10 besar. Meski begitu, Pemprov tetap memberi penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen Sulawesi Selatan yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Walau Sulsel hanya duduk di peringkat ke-11, namun hal tersebut dianggap lebih baik dibandingkan pencapaian di PON Jawa Barat, sebab peringkat Sulsel naik 1 peringkat dibanding saat itu, di mana Sulsel menempati peringkat ke-12. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Ahmad Aprisudin yang menyampaikan informasi terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bonus ratusan juta rupiah kepada para atlet Sulawesi Selatan peraih medali di Pekan Olahraga Nasional. Dan PLT Gubernur Sulawesi Selatan seperti yang kita dengarkan tadi berharap dengan bonus yang diberikan ini dapat memotivasi para atlet untuk lebih meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional selanjutnya. Sementara itu, atlet biliar Sulawesi Selatan peraih medali Ahmad Rizwan Adiputra mengaku tadi sangat bersyukur dengan bonus yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan berharap ke depan selain memberikan bonus juga dapat memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana olahraga untuk para atlet di Sulawesi Selatan.
Dan pendengar, sama seperti yang tadi juga Anda sampaikan begitu ya, masukan-masukan Anda, ternyata atlet pun juga sangat merasakan minimnya sarana prasarana dan olahraga untuk para atlet di Sulawesi Selatan. Ada yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami pendengar, menyampaikan pendapat Anda, kami masih tunggu dengan topik opini publik kita pagi hari ini. Sudah maksimalkah prestasi tim Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional? Kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 08114123 kali. Ada yang bergabung juga menyampaikan komentar, ini contohlah katanya Jawa Barat yang pembinaannya konsisten. Ini mendengar penjelasan dari pengurus di sana bahwa seperti pohon, mereka mencari bibit-bibit unggulnya dulu, lalu setelah bibit-bibitnya terpilih dari berbagai event, lalu terus dibina melalui sekolah pusat pendidikan olahraga sambil mereka sekolah formal. Pantas saja ternyata Jawa Barat ini bisa meraih gelar juara umum 2 kali berturut-turut pada 2016 dan 2021 ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan pendapat Anda. Ini masukan juga begitu ya. Nanti juga kami akan teruskan masukan Anda ini. Berharap katanya ada sekolah pusat pendidikan olahraga seperti itu. Tadi pendengar kita juga Pak Andi Akbar menyampaikan agar mencari bibit-bibit unggulnya dulu. Kalau perlu secara dini dari sekolah-sekolah, kemudian ada sekolahnya pusat pendidikan ya. Nah pendengar, untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda, kami masih tunggu di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 08114123 kali. Sesi opini publik Lintas Makassar pagi kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hai teman-teman, aku Maski, masker kita. Selama pandemi aku selalu digunakan kapan dan dimanapun. Itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar.
Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. matahari dingin, hati yang bersedih tak bagi
Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sesi opini publik Lintas Makassar Pagi. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami di YouTube RRI Makassar. Dan juga Anda bisa tonton apa yang Anda dengar melalui fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat masukan Anda di pagi hari ini. Kami mengangkat topik sudah maksimalkah prestasi tim Sulawesi Selatan di PON 2021 dengan ini naik satu strip ya, peringkat Sulawesi Selatan dari PON Jawa Barat 2016 lalu. Jika di PON Jawa Barat di posisi atau di peringkat ke-12 dengan total perolehan 63 medali. Nah, di PON kali ini klasmen akhir Sulawesi Selatan duduk di posisi ke-11 dengan jumlah medali yang didapatkan sekitar 37 medali. Nah, pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda. Kami tunggu di 082134x9440. Sudah maksimalkah prestasi tim Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional? Beberapa pendengar kita yang tadi sudah bergabung menyampaikan apresiasi untuk hasil yang telah diraih oleh atlet Sulawesi Selatan. Namun tentu ada beberapa hal yang mesti dilakukan evaluasi agar prestasi atlet kita di Pekan Olahraga Nasional selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Tadi ada Pak Andi Akbar yang menyampaikan perlu dilakukan evaluasi pembinaan secara dini, kemudian fasilitas olahraga yang ditingkatkan, termasuk berharap kepada para pengurus agar lebih maksimal dan jangan mencari hidup di kepengurusan, termasuk juga berharap bukan hanya bonus yang diberikan tetapi kesejahteraan atau masa depan atlet. Tadi mencontohkan agar bisa diangkat contohnya menjadi aparatur sipil negara seperti itu. Terima kasih Pak Andi Akbar sudah bergabung bersama kami, juga Pak Wibisono tadi sudah bergabung bersama kami. Ini mengomentari juga pembinaan atlet yang harus ditingkatkan, dan juga pendengar kita menyampaikan bahwa agar bonus yang diberikan bukan hanya bagi peraih medali saja tetapi juga bagi atlet-atlet lainnya. Namun tentu yang meraih medali ini mendapatkan bonus yang lebih. Terima kasih Pak Wibisono, juga Pak Abdullah tadi menyampaikan masukan agar atlet-atlet yang berprestasi ini harus diantisipasi oleh kepengurusan agar jangan pindah ke provinsi lainnya, dan semoga lebih baik lagi pembinaan yang dilakukan. Termasuk pendengar kita yang menyampaikan bahwa harus belajar dari provinsi lain yang juga meraih hasil terbaik. Salah satunya adalah Jawa Barat yang 2 kali berturut-turut meraih gelar juara umum pada 2016 dan 2021. Tadi pendengar kita menyampaikan masukan bahwa mendengar apa yang disampaikan oleh kepengurusan Jawa Barat, bahwa resepnya yaitu pembinaan yang konsisten seperti pohon begitu ya, mencari bibit-bibit unggulnya dulu, lalu setelah bibitnya terpilih dari berbagai event, terus dilakukan pembinaan melalui sekolah pusat pendidikan olahraga sambil mereka sekolah formal. Tadi itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita, agar jangan hanya ketika mau ada event saja baru merekrut, tetapi harus dari dini ya. Silakan pendengar Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811410023 kali. Nanti pendengar juga kami akan bersama dengan narasumber di sesi dialog interaktif. Rencananya insya Allah kami bersama dengan Wakil Ketua Satgas Pekan Olahraga Nasional PON Sulsel, Bapak Andi Arwin Aziz, juga dari pengurus cabang olahraga Bapak Nokrawi Nawir, dan anggota tim monitoring dan evaluasi
Koni, Sulawesi Selatan. Nah, ada masukan-masukan yang masih ingin Anda sampaikan, kami masih menantikan melalui telepon interaktif kami di 0821 34 kali 9440. Silakan berkawan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 atau di 081244239440. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui kolom komentar ya di streaming YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ada yang bergabung juga. Ini terima kasih dari Pak Farid ya. Kasih tahu dong berapa bonus buat atlet peraih medali emas, perak dan perunggu. Nah, ini informasi juga untuk Anda pendengar. Untuk peraih medali ini jauh lebih tinggi ya dari sebelumnya bonus yang diberikan, di mana pada PON 2016 lalu di Jawa Barat bonus atlet Sulsel yang diberikan yaitu 100 juta bagi peraih medali emas, 75 juta bagi peraih medali perak dan 25 juta bagi peraih medali perunggu. Itu di 2016. Nah, di PON kali ini, PON 2021 Papua, masing-masing atlet peraih medali emas menerima 200 juta rupiah, kemudian peraih medali perak menerima 150 juta rupiah dan peraih medali perunggu menerima 100 juta rupiah, dan diserahkan oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang berharap dengan bonus yang diberikan ini dapat memotivasi para atlet untuk lebih meningkatkan prestasi pada PON berikutnya. Silakan berkawan untuk Anda yang bergabung. Baik, terputus boleh dicoba kembali di 082134 kali 9440. Kami juga bacakan, ini ada dari Pak Hari ya, yang selamat buat seluruh tentunya atlet yang sudah berjuang di Pekan Olahraga Nasional, termasuk atlet Sulawesi Selatan yang sudah memberikan hasil yang maksimal. Tentunya tinggal evaluasi perlu dilakukan. Yang hebat sebenarnya Bali, provinsi kecil tapi mampu menempati nomor 5. Papua lebih hebat lagi, walau provinsi besar secara luas lahan tapi jumlah warganya sedikit dan mampu meraih nomor 4. Semoga kita bisa belajar dari provinsi-provinsi ini. Terima kasih untuk Pak Hari juga sudah menyampaikan komentar Anda. Kemudian komentar selanjutnya juga kami bacakan dari Pak Agus. Kalau lihat prestasi atlet pada Pekan Olahraga Nasional itu, lihatlah pecah rekor apa tidaknya atau peningkatan prestasi sang atlet, karena banyak modus atlet pindah ke provinsi lain yang bisa bayar atlet pindah ikut kontingen provinsi lain tersebut asalkan dibiayai oleh pelatihnya. Dan salut untuk cabang olahraga angkat besi yang ternyata pecah rekor Asia. Semoga atlet-atlet kita bisa lebih baik lagi di Pekan Olahraga Nasional selanjutnya. Kemudian juga komentar sangat mengapresiasi penghargaan dan apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan bonus kepada para atlet Sulawesi Selatan 2 kali lipat dari Pekan Olahraga sebelumnya, dan berharap bukan hanya bonus saja tetapi juga ada bentuk kesejahteraan lainnya di masa mendatang, di masa tua. Jangan biarkan atlet-atlet kita hidup sengsara di masa tuanya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan
masukan-masukan Anda nanti insya Allah kami akan teruskan dengan narasumber di sesi dialog interaktif. Jangan Anda lewatkan sebentar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan lanjutkan pendengar bahasan ini dengan topik dialog interaktif. Peringkat 11 prestasi maksimal kontingen Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional bersama beberapa orang narasumber kami. Juga Anda bisa saksikan melalui streaming YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami tuntaskan hingga di sini pendengar kebersamaan kita di sesi opini publik. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan tentunya masukan-masukan Anda, dan selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker. Hajimemashite. Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.